Coba bayangkan kalau orang tua Anda yang sudah tua dan sakit-sakitan atau katakanlah sudah meninggal dunia, lalu tiba-tiba Anda sebagai anak didatangi oleh debt collector atau penagih utang yang menagih utang dari orang tua Anda. Apakah Anda sebagai anak wajib atau harus menanggung utang dari orang tua Anda tersebut? Atau apakah berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengharuskan atau mewajibkan anak-anak sebagai ahli waris membayar utang dari orang tua Anda? Yuk kita bahas aturan atau ketentuan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban orang tua atas utang dari anak-anaknya yang pada pokoknya menyatakan sepanjang anaknya sudah dewasa secara hukum atau cakap bertindak dalam hukum, maka tidak ada kewajiban dari orang tuanya untuk membayar utang dari anak-anaknya, kecuali orang tuanya tersebut bersedia menjadi penjamin utang dari anaknya atau personal garanti. Jadi, kalau anaknya tidak membayar utang, maka orang tuanya yang sejak awal sudah menyatakan kesediaannya wajib untuk membayar utang dari anaknya kepada kreditor atau pemberi pinjaman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang pertama, kewajiban untuk membayar utang orang tua yang masih hidup. Perlu saya sampaikan, berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, anak tidak mempunyai kewajiban atau tidak mempunyai keharusan untuk membayar utang dari orang tua yang masih hidup. Walaupun orang tuanya tersebut itu sudah tidak mempunyai penghasilan atau tidak bekerja. Jadi, utang orang tua tetap menjadi tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang berutang kepada kreditor. Kewajiban membayar utang hanya berlaku pada debitur yang tercantum dalam perjanjian utang piutang. Artinya, jika yang berutang adalah orang tua Anda, maka hanya orang tua Anda yang bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut kepada kreditornya. Kecuali anak secara sukarela menjadi penjamin utang atau personal garanti atas utang dari orang tuanya tersebut. Dalam kasus ini, jika orang tua tidak mampu membayar utang, maka utang tersebut dapat ditagihkan kepada anak sebagai penjamin utang atau personal garanti. Contoh kasus, Pak Budi adalah seorang pensiunan yang mempunyai utang sebesar 500 juta kepada sebuah bank. Selama beberapa tahun, Pak Budi itu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, termasuk untuk biaya hidup atau katakanlah untuk renovasi rumah. Tapi, seiring bertambahnya usia dari si Pak Budi dan kondisi kesehatan yang semakin menurun, Pak Budi itu sudah tidak mampu lagi atau mengalami kesulitan untuk membayar utangnya kepada si kreditor. Lalu anak Pak Budi, yaitu Ibu Sari, kebetulan seorang pegawai negeri yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Karena kondisi keuangan dari Pak Budi yang semakin sulit, selanjutnya penagih utang atau debt collector bank mulai menghubungi Ibu Sari atau anak dari si Pak Budi dan meminta agar dia melunasi utang dari ayahnya atau Pak Budi. Dalam kasus ini, si Ibu Sari kemudian bisa menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dia tidak mempunyai atau tidak pernah menandatangani perjanjian utang apapun dengan pihak bank. Dan di sini juga dia bisa menegaskan bahwa sesuai aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, anak tidak berkewajiban untuk membayar utang orang tuanya yang masih hidup. Kecuali anak tersebut sebelumnya secara sukarela menjadi penjamin utang atau personal garanti atas utang orang tuanya. Dalam kasus ini, Ibu Sari memang tidak pernah menjadi penjamin utang atau personal garanti atas utang Budi. Sehingga dia
tidak mempunyai kewajiban atau tidak ada keharusan atau kewajiban hukum untuk melunasi utang dari orang tuanya atau utang Pak Budi. Sehingga oleh karena itu, bank tidak bisa menuntut Ibu Sari untuk membayar utang dari ayahnya atau utang Pak Budi, dan tanggung jawab untuk melunasi utangnya itu tersebut tetap ada pada Pak Budi. Tapi, situasi bisa berbeda yang terjadi pada adik Ibu Sari. Misalnya katakanlah adik Ibu Sari ada Bapak Doni, yang sebelumnya pernah menandatangani perjanjian penjamin utang atau personal garanti. Jadi saat Pak Budi pertama kali mengajukan utang di bank, dia bersedia menjadi penjamin utang atau personal garanti. Sehingga dalam hal ini, apabila Pak Budi itu gagal membayar utangnya, maka bank bisa memiliki hak tagih untuk menagih utang kepada Bapak Doni sebagai penjamin utang. Dan Bapak Doni harus melunasi utang tersebut jika dalam kasus ini Pak Budi tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Dari contoh kasus ini, bisa kita lihat bahwa kewajiban untuk membayar utang orang tua hanya akan berlaku kepada anak kalau si anak tersebut itu menandatangani perjanjian sebagai penjamin utang atau personal garanti. Tanpa adanya penjaminan atau personal garanti tersebut, anak tidak bertanggung jawab atas utang dari orang tuanya yang masih hidup. Lalu hal yang kedua yang perlu saya bahas adalah menyangkut kewajiban untuk membayar utang orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena seringkali pertanyaan, bagaimana jika orang tua sudah meninggal dunia? Misalnya, seorang ayah meninggal dunia dengan utang sebesar 200 juta rupiah. Sementara, harta warisan yang ditinggalkan ayahnya tersebut hanya berupa tabungan sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan KUH Perdata, perlu saya sampaikan bahwa ahli waris hanya wajib untuk melunasi utang dari orang tuanya tersebut itu sebesar 100 juta. Dan sisa 100 juta tersebut lagi tidak menjadi tanggung jawab dari anak-anak secara pribadi. Karena dalam hukum waris, utang sebesar 200 juta tersebut akan dilunasi dari tabungan yang ada 100 juta tadi. Dan sisa utang tidak menjadi kewajiban dari ahli waris atau anak-anaknya jika tidak ada harta lain yang bisa digunakan untuk membayar utang dari orang tuanya. Karena secara hukum, utang orang tua yang telah meninggal dunia harus dibayar dari harta warisan peninggalan. Atau katakanlah bisa dibagi setelah sebelumnya harta warisan tersebut digunakan untuk melunasi utang orang tuanya. Artinya kewajiban untuk membayar utang itu ditutupi dari harta peninggalan atau harta warisan dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya harta warisan itu tidak cukup dan tidak ada harta peninggalan, maka anak atau ahli waris tidak berkewajiban untuk menanggung utang dari orang tuanya tersebut dari harta pribadi anak-anaknya. Jadi, anak-anak sebagai ahli waris bisa memilih untuk pertama, menolak warisan kalau utang dari orang tuanya tersebut itu lebih besar dari nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena hal ini bisa berdasarkan pada penolakan warisan utang berdasarkan pasal 1045 KUH Perdata dan pasal 1057 KUH Perdata. Lalu yang kedua, anak-anak sebagai ahli waris juga bisa menerima warisan dan ahli waris hanya menanggung utang orang tuanya sebesar harta yang diterima dari anak-anaknya, tanpa harus menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang dari orang tuanya. Hal ini bisa kita ngacu pada pasal 1100 KUH Perdata. Dengan kata lain, ahli waris bisa menerima atau bisa juga menolak warisan dari almarhum orang tuanya dengan catatan, kalau menerima, mereka juga menerima tanggung jawab atas utang orang tuanya. Tapi yang perlu menjadi catatan hanya sebesar harta warisan yang mereka terima dari orang tuanya sebagai pewaris. Sebaliknya jika menolak, ahli waris itu tidak akan menanggung utang dari orang tuanya tersebut. Lalu bagaimana dengan pandangan berdasarkan agama Islam? Menurut para ulama, seorang anak itu tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang dari orang tuanya. Artinya, utang tetap wajib dibayar oleh orang tuanya sebagai debitur dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain, walaupun orang tersebut anaknya sendiri atau anak kandungnya sebagai ahli waris. Jadi, kalau ada orang tua yang kemudian
orang tua tersebut ternyata memiliki utang kepada orang lain atau kepada kreditor, maka anak-anaknya tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang dari orang tuanya. Meskipun anaknya tersebut itu mampu atau katakanlah kaya raya. Artinya, utang selamanya tetap menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali dalam kasus ini, anak-anaknya memang ikhlas atau ridho untuk menanggung utang orang tuanya sebagai bentuk bakti si anak atau ahli warisnya kepada orang tuanya sebagai pewaris. Pertanyaannya, langkah hukum apa yang bisa ditempuh kalau terjadi penagihan utang oleh penagih utang atau debt collector atas utang dari orang tua kita yang sebelumnya sudah meninggal dunia? Atau katakanlah misalnya masih hidup tapi sudah sakit-sakitan. Di sini kita bisa melaporkan debt collector atau penagih utang yang melanggar hukum kalau debt collector tersebut memaksa, mengancam, apalagi dengan ancaman kekerasan kepada kita sebagai anak atau ahli waris untuk membayar utang orang tua kita di luar batas hukum. Karena misalnya ada tindakan intimidasi atau pemaksaan atau kekerasan yang bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian berdasarkan pasal 368 KUH pidana tentang pemerasan atau pengancaman dengan kekerasan. Atau kita sebagai anak atau ahli waris juga bisa mengajukan gugatan perdata kalau ada tindakan melawan hukum, termasuk melaporkan pihak bank kepada pihak otoritas jasa keuangan atau OJK. Kesimpulannya, utang orang tua yang masih hidup, maka di sini anak tidak berkewajiban untuk membayar utang dari orang tuanya yang masih hidup, kecuali memang si anak sebagaimana telah saya sampaikan tadi menjadi penjamin utang atau personal guarantee. Sedangkan untuk utang orang tua yang sudah meninggal dunia, utang dibayar dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai pewaris kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Kalau harta warisan tidak cukup, maka anak atau ahli waris tidak perlu menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi, jangan langsung takut kalau ada misalnya penagih utang atau debt collector yang menagih utang dari orang tua Anda. Jadi, pahami dulu apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Anda sebagai anak atau ahli waris. Dan pastikan Anda memahami aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang bagaimana tanggung jawab Anda sebagai anak atas utang orang tua Anda yang sudah meninggal dunia atau katakanlah masih hidup tapi sudah sakit-sakitan dan sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor atau katakanlah peminjam atau misalnya bank. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.